Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Ari Dwika Maulana BP 14 akhiran 152, yang kedua Maraduan BP 15 akhiran 149, yang ketiga Rahima Ajunda Melisa BP 16 akhiran 128, yang keempat Ayuhan Nisa BP 17 akhiran 16 yaitu saya sendiri, dan yang kelima Irfan Sauki BP 17 akhiran 54, dan yang terakhir Ragil Pratama Putra BP 17 akhiran 63. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kedua, sejarah perangkat lunak. Pada era pioner, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat keras. Kemudian pada masa era stabil, perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi maupun melayani banyak pengguna, mulai dikenal sebagai sistem basis data yang memisahkan program dengan data. Kemudian pada masa era mikro, perangkat lunak mulai dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem, yaitu menangani masalah internal, dan perangkat lunak aplikasi digunakan untuk keperluan tertentu. Kemudian pada masa era modern, mulai mengenal masukan berbentuk suara dan gambar. Software dan perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis atau freeware, free software, shareware, dan hardware. Yang ketiga, fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk yang pertama mengidentifikasi program, yang kedua menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, yang ketiga mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien, yang keempat mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user, yang kelima sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Kemudian yang keempat, manfaat perangkat lunak. Software yang bersifat komersil dibedakan menjadi tiga dari segi kebutuhan, yaitu yang pertama software sebagai produk. Software atau perangkat lunak dengan tujuan membuat dan menjual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Contoh, sistem kasir, sistem pos, sistem keuangan, aplikasi perpustakaan, dan kalkulator. Kemudian software sebagai bisnis. Software yang dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus mulai jalur bisnis. Melalui jalur bisnis dibuat dengan menekan pendekatan kepada rakyat agar dapat memberikan layanan atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dengan membayar lisensi atau sewa. Kemudian software sebagai proyek. Software yang diharapkan oleh seorang individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai proyek guna mendapatkan penghasilan. Proyek ini ada hanya pada saat terdapat permintaan dari pembeli, dan ketika software berhasil dibuat, software otomatis menjadi milik si pembeli. Yang kelima, klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama, sistem software, operasi sistem. Contoh operasi sistem yaitu Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Kemudian programming language. Contoh bahasa tingkat tinggi yaitu Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain-lain. Kemudian sistem utility. Contoh program utilitas yaitu Neutron Utilities, Partition Magic, Microsoft F, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, application system. Yang pertama, custom made software atau custom software,
merupakan program yang dikembangkan untuk melalui kebutuhan yang spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Kemudian komersial software atau pack software. Ya, terbagi yang pertama word processor, desktop publishing, spreadsheet, database management system, graphic software, dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Yang pertama aplikasi Office. Perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umum adalah memproses kata dan memproses tabel. Memproses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin, jenis huruf, proses kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Kemudian yang kedua, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Dikatakan multimedia karena selain pengguna media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan data dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Contoh MIDI atau musical instrument digital interface, MP3, MP. Kemudian aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia atau server dan sisi pengguna atau klien. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi pengguna yang umum digunakan adalah: yang pertama, HTTP merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris kalimat atau gambar dan beberapa kata yang diberi tanda garis bawah. Kemudian email merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Contoh perangkat lunaknya adalah Outlook Express. Kemudian Messenger. Messenger digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih. Selain komunikasi melalui teks, juga bisa berupa suara maupun film. Contoh Yahoo Messenger. Lisensi perangkat lunak. Lisensi software merupakan hak cipta dari pemilik atau pembuat software yang nantinya bisa digunakan oleh orang lain atau juga pihak-pihak yang membutuhkan software ini. Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi komersial ini dibuat untuk semua software yang tujuannya untuk komersial alias jualan. Yang kedua, lisensi trial. Lisensi trial adalah versi demo atau versi uji coba dari software. Yang ketiga, lisensi non komersial. Lisensi non komersial adalah merupakan software yang tidak hanya ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Kemudian lisensi shareware. Lisensi shareware adalah perangkat lunak yang membatasi pengguna dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunanya selama jangka waktu tertentu ataupun juga menggabungkan kedua hal ini. Kemudian freeware. Lisensi freeware adalah perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Kemudian lisensi open source. Lisensi open source adalah sistem pengembangan atau tidak dikoordinasikan oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau surkode yang terbesar dan tersedia bebas, atau biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.